suatu malam yang sunyi di kota Madinah, ketika angin gurun berhembus lembut dan manusia mulai terlelap dalam istirahatnya, langit justru berada dalam keadaan yang berbeda. Di atas sana para malaikat bersiap menyambut turunnya satu ayat yang kelak akan dikenal sebagai ayat paling agung dalam kitabullah. Saat itu, umat Islam masih terus belajar mengenal siapa Tuhan mereka dengan sebenar-benarnya. Banyak di antara manusia yang baru saja meninggalkan keyakinan lama, meninggalkan penyembahan berhala, dan berusaha memahami kebesaran Allah yang sesungguhnya. Mereka membutuhkan sesuatu yang menguatkan hati, meneguhkan iman, dan membersihkan sisa-sisa keraguan dalam jiwa. Malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan penuh ketenangan. Wahyu demi wahyu telah turun sebelumnya, membimbing umat menuju cahaya kebenaran. Namun kali ini sesuatu yang luar biasa akan datang. Sebuah ayat yang merangkum keagungan Allah dalam satu rangkaian kalimat yang begitu kuat. Para sahabat belum mengetahui bahwa ayat yang akan turun ini kelak menjadi ayat yang paling sering dibaca umat Islam di seluruh dunia. Dibaca sebelum tidur, setelah sholat, ketika takut, ketika meminta perlindungan, bahkan saat menghadapi bahaya. Ayat yang kelak menjaga rumah-rumah kaum mukminin. Ayat yang membuat setan menjauh. Ayat yang menenangkan hati orang yang gelisah. Dan malam itu langit seakan bersiap menyaksikan turunnya kalimat agung yang akan dikenal sepanjang zaman. Ayat kursi. Namun bagaimana sebenarnya peristiwa turunnya ayat tersebut? Apa yang terjadi saat wahyu itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan mengapa ayat ini memiliki kedudukan begitu tinggi? Beberapa tahun setelah hijrah ke Madinah, umat Islam mulai membangun kehidupan baru. Masjid Nabawi telah berdiri, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansyar telah terjalin, dan syariat Islam turun sedikit demi sedikit untuk membentuk masyarakat yang beriman. Namun perjalanan iman umat saat itu belum sepenuhnya kuat. Banyak di antara mereka yang masih baru mengenal Islam. Sebagian sahabat baru saja meninggalkan kebiasaan jahiliyah yang telah mengakar selama puluhan tahun. Di sekitar Madinah pun masih hidup kaum Yahudi dan orang-orang munafik yang kerap menanamkan keraguan di hati sebagian orang. Pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan masih sering muncul. Bagaimana kekuasaan Allah? Apakah Allah pernah lelah mengurus makhluknya? Siapa yang dapat memberi pertolongan selainnya? Di sisi lain, masyarakat Arab sebelumnya terbiasa menyembah banyak Tuhan, meyakini adanya perantara-perantara yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Maka, keimanan kepada satu Tuhan yang Maha Esa membutuhkan penegasan yang kuat dan jelas. Umat membutuhkan satu penjelasan yang langsung menancap ke hati, sebuah ayat yang menegaskan siapa Allah sebenarnya, tanpa keraguan sedikit pun. Pada saat itulah, di tengah kebutuhan umat akan penguatan tauhid, Allah menurunkan satu ayat yang menjelaskan keagungannya secara sempurna. Sebuah ayat yang menutup semua celah keraguan tentang kekuasaannya. Ayat itu bukan hanya penjelasan, tetapi juga menjadi benteng perlindungan bagi orang-orang beriman. Dan pada suatu malam yang penuh ketenangan, wahyu agung itu pun mulai turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam di Madinah terasa tenang. Rumah-rumah mulai gelap, manusia beristirahat setelah menjalani aktivitas panjang. Namun di salah satu rumah sederhana, cahaya kenabian tetap hidup, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti malam-malam sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menghabiskan waktunya dalam doa dan perenungan. Di saat sunyi itulah wahyu kerap turun, membawa petunjuk bagi umat manusia. Kemudian saat itu tiba, malaikat Jibril turun membawa wahyu dari langit. Para ulama meriwayatkan bahwa turunnya ayat kursi disertai kemuliaan yang sangat besar. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ayat ini diiringi oleh ribuan malaikat yang mengantarkannya sebagai tanda kemuliaannya di sisi Allah. Saat wahyu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan beratnya turunnya wahyu sebagaimana biasanya. Tubuh beliau berkeringat meski udara malam dingin. Para sahabat yang pernah menyaksikan turunnya wahyu mengetahui bahwa momen itu bukan peristiwa biasa. Itu adalah saat ketika langit berbicara kepada bumi. Lalu turunlah kalimat agung, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kalimat demi kalimat turun, menegaskan bahwa Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Seluruh langit dan bumi miliknya, dan tidak ada satupun yang mampu memberi syafaat tanpa izinnya. Ayat ini seakan mengguncang pemahaman manusia tentang kekuasaan Tuhan. Tidak ada makhluk yang dapat dibandingkan dengannya. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya.
Sebagian ulama menggambarkan bahwa saat ayat ini turun, para setan menjadi gelisah karena ayat tersebut kelak menjadi benteng yang memutus pengaruh mereka terhadap manusia yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan ayat ini kepada para sahabat. Mereka mendengarkannya dengan hati bergetar. Kalimatnya singkat, namun maknanya begitu luas hingga terasa memenuhi dada orang-orang yang mendengarnya. Para sahabat mulai menghafalnya, mengulanginya dalam salat dan membacanya dalam doa-doa mereka. Namun sesungguhnya keagungan ayat kursi tidak hanya terletak pada cara turunnya. Di dalamnya terdapat makna yang sangat dalam tentang siapa Tuhan yang sebenarnya disembah oleh manusia. Dan untuk memahami kedahsyatannya, kita perlu menelusuri makna setiap bagian dari ayat agung ini. Setelah ayat kursi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mulai menghafalnya dan membacanya dalam salat serta doa mereka. Namun semakin sering ayat itu dibaca, semakin terasa bahwa setiap kalimatnya mengandung makna yang sangat dalam. Ayat ini bukan sekadar bacaan pelindungan, tetapi juga penjelasan tentang siapa Allah sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ayat tersebut, dan para sahabat merenungkannya dengan hati yang khusyuk. Ayat itu dimulai dengan kalimat, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Kalimat ini memutus semua bentuk penyembahan selain Allah. Tidak ada berhala, manusia, bintang, atau makhluk apapun yang layak disembah. Semua kekuasaan hanyalah milik Allah semata. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya, Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna. Kehidupan manusia bisa lemah, bisa sakit, bisa tidur, bahkan bisa mati. Tetapi Allah hidup tanpa kelemahan dan tanpa akhir. Selanjutnya disebutkan, Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Manusia membutuhkan istirahat, bahkan penjaga terkuat pun bisa lengah karena lelah. Tetapi Allah tidak pernah lalai sedikit pun dalam mengatur alam semesta. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pengawasannya. Kemudian Allah menegaskan, miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang dimiliki manusia sejatinya hanyalah titipan. Kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Lalu datang peringatan penting, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ini mematahkan keyakinan bahwa makhluk tertentu bisa memberi pertolongan tanpa kehendak Allah. Semua terjadi hanya dengan izinnya. Kemudian Allah menjelaskan keluasan ilmunya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Artinya, Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak ada rahasia yang tersembunyi. Lalu manusia diingatkan, mereka tidak mengetahui apapun dari ilmu Allah kecuali yang Dia kehendaki. Manusia betapapun cerdasnya hanya mengetahui sebagian kecil dari ilmu Allah. Kemudian disebutkan, kursinya meliputi langit dan bumi. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah. Langit dan bumi yang begitu besar pun berada dalam kekuasaannya. Dan ayat itu ditutup dengan kalimat yang menggugah hati. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Bagi manusia mengurus sesuatu yang kecil saja bisa melelahkan. Namun bagi Allah, mengatur seluruh alam semesta tidaklah berat sedikit pun. Para sahabat yang memahami makna ayat ini merasakan keimanan mereka semakin kuat. Hati mereka menjadi tenang karena mereka tahu bahwa Tuhan mereka tidak pernah lalai menjaga hambanya. Namun keagungan ayat kursi tidak berhenti pada maknanya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Bagaimana kisahnya hingga ayat ini mendapat kedudukan setinggi itu? Suatu hari di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat di masjid. Mereka duduk mengelilingi beliau, menimba ilmu dan mendengarkan nasihat penuh hikmah. Di antara para sahabat yang hadir saat itu, terdapat seorang sahabat yang dikenal cerdas dan kuat hafalannya dalam Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan sesuatu yang penting kepada para sahabat. Beliau memanggil Ubay bin Ka'ab dan bertanya, "Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat mana dalam kitabullah yang paling agung?" Pertanyaan itu membuat Ubay bin Ka'ab terdiam sejenak. Ia memahami bahwa seluruh ayat Al-Quran adalah mulia. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta memilih satu yang paling agung. Dengan penuh adab, ia menjawab terlebih dahulu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu, seakan mendorongnya untuk menjawab berdasarkan ilmu yang ia miliki. Akhirnya Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ia membaca ayat kursi.
Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gembira. Beliau menepuk dada Ubay bin Ka'ab dengan penuh kasih seraya berkata, "Selamat atas ilmumu, wahai Abu Munzir." Hadis riwayat Muslim. Para sahabat yang mendengar percakapan itu pun memahami bahwa ayat kursi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung pengenalan paling sempurna tentang Allah, tentang kekuasaan, ilmu, dan keagungannya. Sejak saat itu, para sahabat semakin sering membaca ayat kursi, mengajarkannya kepada keluarga mereka, dan menjadikannya bagian dari doa harian. Namun keistimewaan ayat kursi tidak hanya berhenti sebagai ayat paling agung. Ada sebuah kisah menarik yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bagaimana ayat ini bahkan ditakuti oleh setan. Pada suatu masa di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga gudang makanan berupa kurma yang dikumpulkan sebagai zakat kaum muslimin. Malam itu Abu Hurairah berjaga sendirian. Suasana sangat sunyi, hanya angin gurun yang berhembus pelan. Tiba-tiba ia melihat seseorang datang diam-diam dan mulai mengambil kurma dari tempat penyimpanan. Abu Hurairah segera menangkap orang itu. "Engkau akan kubawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," katanya tegas. Orang itu tampak ketakutan dan berkata, "Aku sangat membutuhkan. Aku punya keluarga dan anak-anak yang kelaparan. Tolong lepaskan aku." Hati Abu Hurairah menjadi iba. Ia pun melepaskannya. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah terkejut. Ia sadar Rasulullah mengetahui kejadian itu melalui wahyu. Ia menjelaskan bahwa pencuri itu dilepaskannya karena mengaku miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Dan benar saja. Malam berikutnya, pencuri itu kembali mencuri kurma. Abu Hurairah menangkapnya lagi. Pencuri itu kembali memohon belas kasihan hingga akhirnya dilepaskan lagi. Keesokan paginya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan bahwa pencuri itu akan datang lagi. Malam ketiga, Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskannya lagi. Ketika pencuri itu datang dan tertangkap, ia berkata, "Kali ini aku akan mengajarkanmu sesuatu yang bermanfaat, lalu lepaskan aku." Abu Hurairah bertanya, "Apa itu?" Pencuri itu berkata, "Jika engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan menugaskan penjaga untukmu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Abu Hurairah pun melepaskannya dan keesokan harinya menceritakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia berkata benar kepadamu, padahal dia adalah pendusta. Tahukah engkau siapa yang berbicara kepadamu selama 3 malam itu? Itu adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Sejak saat itu, kaum muslimin semakin memahami bahwa ayat kursi adalah benteng perlindungan yang sangat kuat, bahkan setan pun mengakuinya. Namun perlindungan ayat kursi tidak hanya berlaku sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan waktu lain yang sangat utama untuk membacanya. Hari-hari di Madinah berlalu dan kaum muslimin semakin memahami berbagai amalan yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Setiap selesai sholat berjamaah, para sahabat tidak langsung beranjak. Mereka tetap duduk sejenak, berzikir dan berdoa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah amalan sederhana, namun memiliki keutamaan yang sangat besar. Beliau bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tabrani, dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Para sahabat sangat terkejut mendengar keutamaan tersebut. Amalan itu sangat mudah, hanya membaca satu ayat pendek setelah salat, namun ganjarannya sangat besar. Sejak saat itu, banyak sahabat berusaha tidak pernah meninggalkan bacaan ayat kursi setelah salat. Bahkan sebagian dari mereka mengajarkannya kepada keluarga di rumah, agar anak-anak dan istri mereka pun mendapatkan keberkahannya. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa hikmah dari amalan ini adalah agar seorang mukmin selalu berada dalam penjagaan Allah sepanjang waktu, dari satu salat ke salat berikutnya. Bayangkan, setiap kali seorang hamba selesai menghadap Tuhannya dalam salat, lalu ia membaca ayat yang paling agung, maka ia seperti memperbarui perlindungan dan keimanannya kepada Allah. Ayat kursi pun menjadi bacaan yang hidup di rumah-rumah kaum muslimin. Dibaca setelah salat, sebelum tidur, dan ketika hati merasa gelisah. Namun, bukan hanya pahala akhirat yang dijanjikan.
Banyak kisah menunjukkan bagaimana ayat kursi menjadi pelindung nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, sebagian orang merasakan perlindungan yang luar biasa ketika menghadapi bahaya dan gangguan. Bagaimana ayat kursi menjadi benteng perlindungan bagi kaum beriman? Seiring berjalannya waktu, ayat kursi semakin dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai ayat perlindungan. Para sahabat mengamalkannya, lalu generasi setelah mereka pun mewariskan amalan ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rumah-rumah kaum muslimin seringkali dipenuhi lantunan ayat kursi, terutama saat malam tiba. Para orang tua mengajarkan anak-anak mereka membaca ayat ini sebelum tidur, berharap Allah menjaga keluarga mereka hingga pagi. Para ulama terdahulu sering menceritakan pengalaman mereka ketika berada dalam perjalanan jauh di padang pasir yang sepi. Perjalanan pada masa itu sangat berbahaya. Perampok, binatang buas, dan gangguan tak terlihat sering mengintai para musafir. Namun banyak di antara mereka yang menenangkan hati dengan membaca ayat kursi ketika rasa takut muncul. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa mereka membaca ayat kursi ketika memasuki tempat yang terasa menakutkan atau asing. Dengan izin Allah, hati mereka menjadi tenang dan rasa takut pun hilang. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwa gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menghadapi gangguan berat atau situasi sulit, sering membaca ayat kursi berulang-ulang hingga hatinya menjadi kuat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa ayat kursi bukan sekadar bacaan, tetapi pengingat bahwa Allah selalu menjaga hambanya. Ketika seorang mukmin membaca ayat kursi dengan keyakinan penuh, ia seakan menyerahkan seluruh perlindungannya kepada Allah, Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai menjaga makhluknya. Banyak orang merasakan bahwa setelah membaca ayat ini, hati yang gelisah menjadi tenang. Rasa takut berkurang, kecemasan mereda. Karena mereka sadar bahwa penjagaan Allah jauh lebih kuat daripada segala ancaman di dunia. Namun ayat kursi tidak hanya menenangkan hati. Ayat ini juga dikenal sebagai bacaan yang membuat makhluk jahat menjauh. Bagaimana kedahsyatan ayat kursi hingga setan pun tidak mampu mendekatinya? Sejak kisah Abu Hurairah dan pencuri misterius yang ternyata adalah setan tersebar di kalangan para sahabat, kaum muslimin semakin memahami satu hal penting. Ayat kursi adalah ayat yang sangat ditakuti oleh setan. Setan selalu berusaha menggoda manusia, membisikkan rasa takut, menanamkan keraguan, memancing kemarahan, dan menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan. Gangguan itu kadang terasa ringan, namun kadang terasa begitu berat, hingga membuat hati gelisah tanpa sebab yang jelas. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan bahwa ada benteng yang kuat bagi seorang mukmin. Ketika seseorang membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan, ia sedang mengingat kekuasaan Allah yang tidak pernah lengah, yang menguasai langit dan bumi, dan yang tidak ada satu makhluk pun mampu melawan kehendaknya. Setan mengetahui bahwa manusia yang berlindung kepada Allah dengan ayat ini berada dalam penjagaan langsung dari Tuhan semesta alam. Karena itulah, banyak ulama menasihatkan agar ayat kursi dibaca sebelum tidur, ketika merasa takut, ketika memasuki tempat baru, atau ketika hati merasa gelisah. Sebagian orang bahkan merasakan gangguan yang mereka alami berkurang setelah rutin membaca ayat kursi. Hati yang sebelumnya berat terasa ringan kembali. Rumah yang sebelumnya terasa tidak nyaman menjadi lebih tenang. Namun para ulama juga mengingatkan, kekuatan perlindungan itu tidak hanya terletak pada bacaan lisan, tetapi pada keyakinan hati kepada Allah yang terkandung dalam ayat tersebut. Ayat kursi mengajarkan bahwa Allah selalu menjaga, mengetahui segala sesuatu, dan menguasai seluruh alam. Ketika seorang mukmin menyadari hal itu, rasa takut terhadap makhluk pun perlahan hilang. Namun kedahsyatan ayat kursi tidak hanya dalam mengusir gangguan. Ayat ini juga membawa banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari orang yang rutin membacanya. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang menjadikan ayat kursi sebagai amalan harian mereka? Seiring waktu, ayat kursi tidak hanya dikenal sebagai ayat perlindungan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan harian kaum muslimin. Dari generasi sahabat hingga umat Islam di berbagai penjuru dunia, ayat ini terus dibaca dalam berbagai keadaan. Banyak orang merasakan perubahan dalam hati mereka ketika rutin membaca ayat kursi. Hati yang gelisah menjadi lebih tenang, pikiran yang penuh kekhawatiran perlahan menjadi ringan. Hal ini karena setiap kali ayat itu dibaca, seorang mukmin kembali diingatkan bahwa Allah selalu menjaga dan mengatur segala sesuatu. Di antara manfaat yang paling sering dirasakan oleh orang-orang yang menjaga bacaan ayat kursi adalah rasa aman dalam hati. Ketika seseorang hendak tidur setelah membaca ayat ini, ia menyerahkan dirinya kepada penjagaan Allah.
Ketika hendak bepergian, ayat ini dibaca sebagai doa perlindungan. Para orang tua mengajarkannya kepada anak-anak mereka agar tumbuh dengan kebiasaan mengingat Allah sebelum tidur. Banyak pula orang yang membacanya ketika memasuki rumah agar suasana rumah dipenuhi ketenangan. Selain ketenangan hati, membaca ayat kursi juga mengingatkan manusia agar tidak sombong. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh kekuasaan hanyalah milik Allah. Harta, jabatan, dan kekuatan manusia hanyalah titipan sementara. Ketika seseorang memahami makna itu, hidup terasa lebih ringan. Ia tidak mudah putus asa ketika kehilangan sesuatu, dan tidak mudah sombong ketika mendapatkan nikmat. Para ulama sering mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran akan merasakan ketenangan yang berbeda. Dan ayat kursi adalah salah satu ayat yang paling sering menjadi pegangan hati kaum muslimin. Namun di balik manfaat yang dirasakan manusia, terdapat pesan yang lebih dalam dari ayat kursi. Pesan yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Allah. Semakin sering para sahabat membaca ayat kursi, semakin mereka menyadari bahwa ayat ini bukan sekadar bacaan perlindungan atau amalan harian. Di dalamnya terkandung inti ajaran Islam, tauhid, yaitu pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Ayat kursi dimulai dengan kalimat yang menjadi fondasi seluruh keimanan. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalimat ini bukan sekadar pernyataan, tetapi juga pembebasan manusia dari ketergantungan kepada makhluk. Manusia sering merasa takut kehilangan harta, takut kepada manusia lain, atau bergantung kepada kekuatan dunia. Namun ayat kursi mengingatkan bahwa semua kekuatan hanyalah milik Allah. Para sahabat memahami bahwa jika Allah yang menjaga mereka, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Dan jika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka tidak ada makhluk yang mampu memaksakannya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah selalu mengawasi dan mengetahui keadaan hambanya. Tidak ada kesedihan, kesulitan, atau doa yang luput dari pengetahuannya. Karena itulah, hati para sahabat menjadi semakin kuat. Mereka belajar menggantungkan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Tauhid yang tertanam kuat membuat mereka berani menghadapi kesulitan hidup, peperangan, kemiskinan, dan berbagai ujian dengan hati yang teguh. Mereka tahu bahwa Tuhan mereka tidak pernah tidur dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Inilah sebabnya ayat kursi menjadi ayat yang sering diulang dalam kehidupan mereka. Bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga sebagai pengingat iman setiap hari. Dan kecintaan terhadap ayat kursi itu pun diwariskan kepada keluarga dan generasi berikutnya. Para sahabat mengajarkan ayat ini kepada anak-anak mereka sejak kecil. Bagaimana para sahabat mengamalkan dan memuliakan ayat kursi dalam kehidupan mereka. Di rumah-rumah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran bukan sekadar bacaan dalam sholat, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada keluarga mereka, sebagaimana mereka mengajarkan makan dan minum. Begitu pula dengan ayat kursi. Setelah mengetahui keagungannya, banyak sahabat menjadikan ayat ini sebagai bacaan yang tidak pernah mereka tinggalkan. Setelah salat, sebelum tidur, atau ketika merasa khawatir, ayat ini selalu terlantun dari lisan mereka. Para sahabat juga mengajarkan ayat kursi kepada anak-anak mereka sejak kecil. Mereka ingin anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa Allah selalu menjaga mereka. Dikisahkan bahwa sebagian sahabat membiasakan membaca ayat kursi ketika memasuki rumah mereka, berharap rumah tersebut diliputi keberkahan dan dijauhkan dari gangguan setan. Rumah-rumah di Madinah pada malam hari sering dipenuhi suara lantunan Al-Quran. Di antara ayat yang paling sering terdengar adalah ayat kursi, dibaca oleh orang tua sebelum tidur, oleh para musafir sebelum perjalanan, dan oleh para pejuang sebelum berangkat menghadapi bahaya. Para sahabat memahami bahwa kekuatan mereka bukan hanya pada pedang atau jumlah pasukan, tetapi pada pertolongan Allah. Dan ayat kursi selalu mengingatkan mereka akan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Kebiasaan itu pun diwariskan kepada generasi tabi'in dan ulama setelahnya. Hingga hari ini, jutaan umat Islam di berbagai penjuru dunia masih membaca ayat kursi setiap hari, sebagaimana dahulu para sahabat mengamalkannya. Namun semua kisah dan keutamaan ini membawa satu pertanyaan penting bagi kita. Apa pelajaran terbesar yang bisa diambil oleh umat Islam zaman sekarang dari ayat yang agung ini? Perjalanan kisah ayat kursi membawa kita memahami bahwa ayat ini bukan hanya bacaan yang dihafal, tetapi pedoman hidup yang menanamkan keyakinan dalam hati manusia. Bagi umat Islam zaman sekarang, kehidupan sering dipenuhi kecemasan. Banyak orang takut kehilangan pekerjaan, takut masa depan, takut penyakit, dan takut berbagai persoalan hidup yang datang silih berganti. Hati manusia mudah gelisah karena merasa segala sesuatu berada di luar kendalinya.
Namun ayat kursi mengajarkan pelajaran besar. Segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Ketika seseorang benar-benar memahami makna ayat ini, ia menyadari bahwa hidup berada dalam pengaturan Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Tidak ada kejadian yang terjadi tanpa izinnya. Pelajaran lain yang sangat penting adalah tentang kerendahan hati. Manusia sering merasa kuat ketika memiliki harta atau jabatan. Namun ayat kursi mengingatkan bahwa seluruh langit dan bumi pun berada dalam kekuasaan Allah. Maka manusia hanyalah makhluk kecil yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Ayat ini juga mengajarkan tawakal, berserah diri setelah berusaha. Ketika usaha telah dilakukan, seorang mukmin menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati tenang. Selain itu, ayat kursi mengajarkan agar manusia tidak takut kepada makhluk, tetapi hanya takut kepada Allah. Ketika keyakinan ini tertanam, hidup menjadi lebih berani dan lebih tenang. Karena itulah para ulama sering mengatakan bahwa orang yang memahami ayat kursi dengan benar akan memiliki hati yang lebih kuat menghadapi ujian hidup. Kini, setelah mengetahui kisah turunnya, keutamaannya, dan pelajaran di dalamnya, tibalah kita pada akhir perjalanan kisah ini. Namun penutup kisah ini bukanlah sekadar akhir cerita, melainkan ajakan agar ayat yang agung ini benar-benar hidup dalam keseharian kita. Sejak malam turunnya wahyu itu di Madinah hingga hari ini, ayat kursi terus hidup di tengah umat Islam. Ia dibaca di masjid-masjid, di rumah-rumah, di kamar-kamar anak kecil sebelum mereka tidur, di perjalanan jauh, dan di hati orang-orang yang mencari ketenangan. Berabad-abad telah berlalu, generasi sahabat telah lama kembali kepada Allah. Para ulama besar pun telah pergi meninggalkan dunia. Namun ayat kursi tetap dibaca oleh jutaan manusia setiap hari, seakan menjadi penghubung antara langit dan bumi yang tidak pernah terputus. Setiap malam, ketika seorang mukmin membaca ayat kursi sebelum tidur, ia menyerahkan dirinya kepada penjagaan Tuhan yang tidak pernah tidur. Dan ketika ia bangun di pagi hari, ia kembali memulai hidup di bawah perlindungan yang sama. Betapa banyak orang yang merasa hatinya tenang setelah membaca ayat ini. Betapa banyak rumah yang terasa damai ketika ayat ini dibacakan. Betapa banyak hati yang kembali kuat setelah mengingat bahwa Allah selalu menjaga makhluknya. Namun pada akhirnya, keagungan ayat kursi bukan hanya terletak pada perlindungan yang diberikannya, tetapi pada pengingat bahwa hidup manusia sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Suatu hari nanti, setiap manusia akan menghadapi saat terakhirnya. Harta, jabatan, dan segala urusan dunia akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal dan iman kepada Allah. Dan alangkah indahnya jika lidah seorang mukmin terbiasa mengingat ayat yang agung ini sepanjang hidupnya. Ayat yang mengingatkan bahwa Allah Maha Hidup dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Ayat yang menjaga manusia di dunia dan mengantarkannya menuju rahmat Allah di akhirat. Maka ketika malam tiba nanti dan sebelum mata terpejam, mungkin kita bisa bertanya kepada diri sendiri, sudahkah hari ini kita membaca ayat kursi? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.